Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan ya. Nah, kali ini masih di bulan 1 2026, tepatnya sekarang di tanggal berapa ya? Tanggal 14. Tanggal 14 di hari Rabu, dan sekarang masih di pukul 6.50. 6.50 saya sudah berada di perbatasan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar. Dan di depan kita itu adalah air terjun Lembah Hanai. Dan insya Allah kali ini kita bakalan mengupdate perkembangan pekerjaan yang di Lembah Hanai. Dan bisa dibilang terakhir saya kesini tuh di hari Kamis di tanggal 8 kalau nggak salah, dan sekarang sudah di tanggal 14. Oke, jangan lupa ikutin terus ya. Semenjak Lembah Hanai ini dibuka di pukul 5 sore dan ditutup di pukul 8 pagi, lalu lintas sangat pagi sekali di Lembah Hanai ini sangat rame. Kalau biasanya nih yang dibuka 24 jam, misalkan sebelum bencana itu pagi-pagi seperti ini tuh tidak ada kendaraan yang lewat kecuali anak-anak yang pergi sekolah atau berangkat kerja lah ya, dari Padang Panjang ataupun mengarah ke Pariaman ataupun sebaliknya. Cuman sekarang melintasi jalur Lembah Hanai ini memiliki jadwal di pukul 5 sore sampai di pukul 8 pagi. Jadi lalu lintas rame. Walaupun sangat-sangat pagi ya. Bahkan mungkin bisa dibilang subuh pun mungkin rame ini lewat sini. Nah, kita hampir nyampe di jantungnya Lembah Hanai yang diperbaiki. Tepatnya ini yang di Jalan Putus dulu. Sudah 6 hari sih saya ke sini. Jadi bagaimana perkembangan Lembah Hanai? Dingin. Tapi dibanding Malala, kemarin kan pagi-pagi kita ke Malala, lebih dingin yang di Malala sih daripada yang di Lembah Hanai. Lembah Hanai ini adalah kaki bukit dari Gunung Tandike juga. Tapi sudah di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Kalau Tandike kan Kabupaten Padang Pariaman. Cuman kalau dibilang nama gunungnya Gunung Tandike, dan di sebelahnya yaitu Gunung Sigala. Dan setiap sangat pagi sekali saya kesini, pekerjaan masih ada. Yang kita herankan ya kan, apakah semalam panas pekerjaan ini lembur atau bagaimana. Cuman kalau buat pekerjaan nggak mungkin juga berangkatnya pagi-pagi sekali. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat, kita tengok lalu lintas di kawasan ini, lokasi ini ya, kalau dibilang macet nggak macet sih, mobil masih bisa jalan, cuman sangat pelan sekali karena pekerjaan pun lagi berlangsung. Makanya jalur Lembah Hanai ini dibuka di pukul 5 sore sampai di pukul 8 pagi, karena kondisi malam pekerjaan sudah bisa dibilang itu sudah sedikit, jadi nggak mengganggu ataupun mobil kendaraan roda 4 ataupun roda 2 tidak mengganggu pekerjaan yang lagi berlangsung. Cuman kalau pekerjaan lagi berlangsung, karena di sini ada tower crane dan borbel yang
namanya pekerjaan alat berat ini adalah angkut, mengangkat, memindahkan. Jadi kalau misalkan mobil lewat atau bagaimana kan was-was juga, takutnya terjadi insiden kan mengenai pengendara, itu kan lebih parah. Makanya jalur Rembahana ini dibuka di pukul 5 sore dan ditutup di pukul 8 pagi. Jadi buat teman-teman semua yang melalui jalur ini diharapkan kehati-hatiannya, karena kita nggak tahu musibah itu terjadinya kapan. Yang penting hati-hati buat teman-teman semua yang melalui jalur Rembahana ini. Oke teman-teman semua, tadi kita juga sudah menerbangkan drone sebentar di sini dan terlihat di sana ada bekas bor pengeboran titik. Jadi itu buat fondasi atau bagaimana ya kan. Dan sekarang kita bakalan lanjut ke Jembatan Kembar, batas kota antara Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Jadi penasaran nih buat ke Jembatan Kembar. Kalau buat di tahun 2024 ini nih, ingat aja ini ada rel kereta api, jembatan rel kereta api. Lokasi ini badan jalan Rembahana yang putus total itu di tahun 2024. Dan sekarang di 2025 di belakang kita tadi yaitu tempat pemandian, dulunya itu tempat pemandian anak-anak. Disitulah di 2025 kemarin badan jalan Rembahana ini yang putus total. Dan adapun yang lainnya itu hanya pagar ke sungai yang roboh, dan satu lagi di bagian sana itu ada juga separuh badan jalan Rembahana ini yang longsor, tapi masih bisa dilalui. Kalau yang buat putus total itu yang di lokasi pemandian tadi, yang sekarang sudah jadi sungai semua ya. Lalu lintas rame, cuman nggak macet sih. Ini
berbatasan dengan pemandangan yang cantik, apalagi di daerah belakang kita tadi perbatasan antara Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar itu ada air terjun yang di pinggir jalan lintas ini. Nah ini ya teman-teman semua, ini yang saya bilang separuh badan jalan Lembahanai yang longsor. Dan pekerjaan pun di pagi hari kayak gini masih itu ada pengukuran. Ini alat krovel ini dari pengukuran. Oke, kita bakalan lanjut ke jembatan Kembar. Bagaimana keadaannya sekarang? Jangan lupa ikutin terus. Oke teman-teman semua, sekarang saya lagi berada di Tanjakan Silagiang. Dan di sini yang kita sorot ini adalah jalur lama Lembahanai. Jadi sebelum jembatan ini, sebelum jalur ini dulu jalurnya. Terlihat elevasi jembatannya lebih rendah daripada yang baru ini ya. Dan sekarang terlihat kayaknya bakalan fungsionalkan, jalur lama akan difungsionalkan. Tandain aja ya teman-teman semua, di sini ada tugu mobil yang rusak tuh. Dan di depan sana tadi terlihat badan jalannya sudah dicor, bahkan bekas aspalnya pun sudah dibersihkan. Dulu ini berumput, tidak terawat, dan sekarang sudah dibersihkan. Nah itu simpangnya terlihat betonnya sudah baru ya. Ini betonnya sudah baru, kayaknya jalur lama ini akan difungsionalkan, mengingat menimbang di bagian sana jalur badan jalan Lembahanai yang longsor bagian sana tuh ya. Dan bisa jadi untuk antisipasi alternatif jalur lama ini difungsionalkan tuh. Nah, di bagian sana tuh, di bagian sana badan jalan ambruk, longsor, makanya bisa jadi jalur lama ini dipergunakan. Dan di depan kita ini juga terlihat badan jalannya, timbunannya sudah dipadati juga, dan
terlihat elevasi jembatan lama sama jembatan baru ini sangat berbeda sekali. Lebih tinggi jembatan baru dan ini jembatan lama lebih rendah elevasinya. Jadi kenapa bisa jadi kenapa jalur lama ini dihidupkan kembali, dikarenakan ini badan jalan yang di sini ini kan longsor, walaupun dibikin alternatif cuma kan masih kecil, jadi makanya bisa jadi jalur lama ini diaktifkan gitu ya teman-teman semua. Kita bakalan ke jembatan kembar. Ini namanya tanjakan Silayang. Jadi sepanjang jalur Lembahana inilah tanjakan paling ekstrim. Bahkan dulu saya di sini ada beberapa truk ataupun big bus yang nggak bisa menanjak. Nah, sekarang kita sudah sampai di jembatan keempat. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di jembatan kembar. Ini adalah batas antara kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Dan terlihat di sini pagarnya, bibir sungai sudah sudah ditimbun dan dikasih penopang. Dan juga yang di sana pun juga dan buat pengukuran pun itu masih tertancap, mata bornya masih tertancap. Jadi setelah dibor, dikeluarkan, nanti bakalan dimasukkan tulangan dan adukan beton. Jadi sepanjang sungai ini akan tersusun rapi beton-betonnya. Untuk lebih afdal kita bakalan menerbangkan drone. Oke.
Oke teman-teman semua, dan tadi kita juga sudah menerbangkan drone. Kita mulai dari sana tadi menelusur sungai, bahkan kita masuk ke terowongan jembatan bawah ini di bawah rel kereta api, bahkan sampai muterin portal batas kota ini. Ya mudah-mudahan cepat kelar dan tidak ada sesi waktu lagi melalui Lembahana ini, karena kasihan juga buat pengendara roda 6 dan seterusnya tidak bisa melalui jalur ini. Bahkan kalau misalkan dari Pariaman menuju Padang Panjang aja yang roda 6 dan selainnya bakalan menuju ke Tinjauik itu sangat membutuhkan yang pertama waktu dan yang kedua biaya. Oke lah ya, kurang dan lebih saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.